誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali melanjutkan pembahasan yang ada pada video kami sebelumnya, yaitu mengenai Akashi Takeomi dan juga Lord Terannosousu. Banyak banget hal menarik yang bisa dibahas dan dikupas mengenai dua karakter penting tersebut. Mulai dari backstory atau kisah hidupnya, sampai dengan plot atau peran yang mereka mainkan di dalam manga Baku Hantam Tokyo Revengers ini. Oh iya, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kami mau menyampaikan banyak terima kasih kepada para penonton yang selalu antusias berpartisipasi dalam memberikan pendapatnya, dan juga opini, teori, serta prediksinya. Baik itu melalui kolom komentar ataupun direct message di Instagram. Karena sejatinya, yang menarik dari sebuah teori atau prediksi adalah bukan tentang benar atau salahnya, melainkan permainan nalar yang kita gunakan. Namun pada akhirnya, tidak peduli semenarik apa prediksi yang kita buat, kita semua selalu berharap jika Ken Wakui bisa memberikan kejutan yang lebih menarik dan melampaui prediksi kita semua. So, buat kalian yang tertarik dan mau dengar semua penjelasan tersebut, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari penjelasan mengenai karakter yang pertama, yaitu Akashi Takeomi. Seperti yang kita ketahui bersama, jika Takeomi dalam manga Tokyo Revengers ini mempunyai julukan sebagai Rainbringer atau pembawa hujan, dan juga God of War atau Dewa Perang. Berkat julukan atau gelar yang disandangnya ini, akhirnya banyak sekali yang beranggapan dan berekspektasi jika Takeomi adalah seorang petarung yang sangat kuat. Layaknya para dewa perang yang selama ini selalu mempunyai image sebagai petarung kuat, gagah, dan berani. Namun kenyataannya tidaklah seperti itu. Dari sekian banyak dewa perang yang ada dalam mitologi Yunani, Nordik, ataupun mitologi Jepang, terdapat beberapa nama dewa perang yang mempunyai image yang jauh dari kata menyeramkan. Contoh paling gampangnya adalah Kratos. Dia adalah dewa perang yang paling populer dan dikenal oleh berbagai kalangan di seluruh dunia. Namun dalam mitologi aslinya, Kratos tidaklah sekuat yang kita bayangkan. Bahkan perannya di dalam mitologi tersebut hanyalah sebagai seorang servant atau pelayan bagi Zeus. Tapi karena di dalam manga ini Ken Wakui Sensei mengambil referensi dari mitologi Jepang, maka kali ini kita akan bahas mengenai dewa perang atau God of War yang ada di dalam mitologi Jepang tersebut. Ada yang bisa tebak siapa dewa perang yang menjadi referensi dari Akashi Takeomi dalam manga Tokyo Revengers ini? Dari judul dan thumbnail pasti kalian semua sudah tahu. Dewa perang yang menjadi referensi dari Takeomi adalah Bishamonten, salah satu dewa perang yang paling populer dalam mitologi Jepang. Dalam mitologinya, Bishamonten dijelaskan sebagai dewa yang menjadi chief atau pemimpin dari Four Heavenly Kings. Tidak hanya sampai di situ. Pada poin selanjutnya juga dijelaskan, Bishamonten is the guardian of the North. Atau jika ditranslate ke bahasa Indonesia berarti, sebagai celestial being atau makhluk suci di Jepang, Bishamonten dianggap sebagai dewa pelindung di wilayah bagian utara. Menariknya, ternyata Bishamonten mempunyai satu peran lain lagi. Tidak hanya dikenal sebagai dewa perang, ternyata Bishamonten di Jepang juga dikenal sebagai God of Wealth and Fortune, atau dewa dari kekayaan dan juga keberuntungan. Selanjutnya, dalam mitologi Jepang, Bishamonten dan para Four Heavenly Kings diketahui melayani satu orang raja yang sama, yang dikenal sebagai Jet Emperor bernama Sakura. Di mana mereka semua bersama Brahman bertugas sebagai protector of Buddhism. Wow, sebuah fakta yang mind-blowing banget ya. Semua hal tersebut sangat relevan sekali dengan semua kejadian yang ada di dalam manga Baku Hantam Tokyo Revengers ini. Ada 3 poin penting yang menjadi sorotan kami dalam semua pembahasan di atas. Yang pertama, Bishamonten adalah pemimpin dari Four Heavenly Kings. Di dalam manga Tokyo Revengers ini, Four Heavenly Kings juga dipakai sebagai nama dari tim yang berisikan 4 orang anggota terkuat di dalam geng Yokohama Tenjiku. Mereka adalah Kakucho, Mochizuku Kanji, Ran Haitani, dan Baginda Lord Shion Madarame. Hal ini sangat berkaitan sekali dengan referensi Bishamonten dalam mitologi Jepang, di mana dialah yang menjadi pemimpin dari Four Heavenly Kings ini. Di masa depan, para Four Heavenly Kings dari geng Yokohama Tenjiku, mereka semua bergabung ke dalam satu geng yang sama, yaitu geng Brahman, atau dalam translate lainnya disebut sebagai geng Bonten. Dan di dalam geng Bonten itu,
Akashi Takeomi atau Bisamonten-lah orang yang menjadi penasihat atau pemimpin dari mereka semua. Four Heavenly Kings dan Bisamonten melayani satu orang raja yang sama, yaitu Sakura. Di dalam manga Tokyo Revengers, Kakucho, Ran, Rindo, Mochi, serta Akashi Takeomi melayani satu orang raja yang sama di dunia berandalan, yaitu Sano Manjiro. Representasi dari Sakura juga sangat mirip dengan representasi dari Sano Manjiro, di mana keduanya sama-sama digambarkan sebagai seseorang yang sangat powerful atau sangat kuat sekali. Kemudian yang kedua, di dalam mitologi Jepang tersebut, disampaikan jika Bisamonten adalah pemimpin atau makhluk suci yang bertugas sebagai protectors atau pelindung dari wilayah utara. Berdasarkan hal tersebut, sangat wajar sekali jika pada akhirnya banyak yang memprediksi jika Terano adalah pemimpin dari wilayah selatan, maka Akashi Takeomi adalah pemimpin dari wilayah utara dari geng Rokuhara Tandai tersebut. Ya, walaupun kami sendiri tidak bisa mengiyakan atau mengamini semua prediksi tersebut, tugas kami di sini hanya memberikan bukti dan menyajikan semua petunjuknya saja. Selebihnya, mengenai kepastian siapa sebenarnya pemimpin wilayah utara dari geng Rokuhara Tandai, kami serahkan sepenuhnya kepada penonton untuk menebak dan menentukannya sendiri. Entah itu Sujihanma, Akashi Takeomi, atau malah sama sekali tidak ada pemimpin dari wilayah utara pada geng Rokuhara Tandai. Menariknya, sejak awal kemunculan Terano Sousu di dalam manga Tokyo Revengers ini, Ken Wakui sama sekali tidak membocorkan berapa usia dari seorang Terano Sousu. Apakah dia termasuk ke dalam usia generasi S62 atau malah Terano seumuran dengan Akashi Takeomi, Wakasa, dan juga Arashi Keizo? Sejauh ini kita hanya mengetahui jika sebelum geng Black Dragons terbentuk, wilayah Kanto terbagi menjadi dua, yaitu wilayah timur dan juga wilayah barat. Padahal jika kita merujuk kepada kondisi di dunia nyata, wilayah Kanto sebenarnya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu wilayah barat, wilayah timur, wilayah selatan, dan terakhir wilayah utara. Pada chapter 226, Wakasa dan Benkei sudah diketahui menguasai wilayah barat dan juga wilayah timur. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika ternyata setelah geng Black Dragons terbentuk, Shinichiro Sano pun akhirnya membagi geng tersebut ke dalam 4 wilayah kekuasaan, yaitu Wakasa di wilayah timur, Benkei di wilayah barat, Terano di wilayah selatan, dan Akashi Takeomi menguasai wilayah utara. Tentu saja semua hal tersebut saat ini masih berupa sebuah teori saja, berdasarkan referensi dari Bisamonten yang digunakan oleh Ken Wakui untuk menggambarkan karakter dari Akashi Takeomi. Untuk mengetahui semua kebenarannya, kita masih harus menunggu kisah lengkap dari geng Black Dragons generasi pertama diungkap dan dimunculkan sepenuhnya di dalam manganya. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, sekaligus poin terakhir yang ada di dalam video ini, mengenai peran dari seorang Bisamonten, yang ternyata di dalam mitologi Jepang tidak hanya dianggap sebagai seorang dewa perang, melainkan dikenal sebagai dewa dari kekayaan dan juga dewa dari keberuntungan. Lagi-lagi hal ini sangatlah relevan sekali, di mana pada manga Tokyo Revengers, Akashi Takeomi tidak digambarkan sebagai seorang berandalan yang pandai dan ahli dalam urusan pertarungan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa potongan panel manga yang ada di chapter 225 dan juga di chapter 226. Di mana pada kedua chapter itu, Takeomi terlihat sangat kesulitan sekali bertarung melawan beberapa orang anak buah dari geng Rokuhara Tandai sekaligus. Kesamaan antara Bisamonten, sang God of Wealth atau dewa kekayaan, dengan Akashi Takeomi pun semakin dikuatkan dengan postingan terbaru dari Ken Wakui Sensei di akun Twitter resminya. Di mana pada postingan tersebut, terlihat Takeomi yang akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Di momen itu, Takeomi pun berkata, "Force is gold" atau "Violence is money." Di mana kedua kalimat tersebut memiliki sebuah makna yang sama, yaitu kekuatan adalah uang. Wow, sebuah hal yang sangat menarik sekali. Jujur, kami pun dalam membuat teori atau opini ini menghabiskan banyak sekali waktu, riset, dan juga diskusi dengan para pecinta manga baku hantam lainnya. Setelah saling bertukar informasi dan saling menguatkan opini, dengan cara menyediakan bukti-bukti dari berbagai sumber, akhirnya terciptalah sebuah informasi lengkap yang sudah dirangkum ke dalam satu buah video ini. Dengan tujuan supaya teori atau opini ini bisa dinikmati sebagai bumbu pelengkap dalam mengikuti jalannya alur cerita manga baku hantam Tokyo Revengers ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video pembahasan lainnya. Bye-bye.